Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan website Simandaya dan Sejenak untuk MAN 2 Yogyakarta. Gitu. Jadi yang saya akan bahas adalah detail dari website ini dan cara penggunaannya seperti itu dan fitur-fiturnya. Oke, yang pertama pada website ini terdapat dua bagian, yaitu bagian admin dan bagian umum untuk pengunjung umum seperti itu. Kemudian di pengunjung umum terdapat beranda, struktur organisasi, layanan, dan sejenak. Oke, mungkin saya akan menjelaskan beranda terlebih dahulu. Jadi pada beranda akan terdapat beberapa konten seperti itu. Ada akses layanan cepat, ada flyer, media center, video yang berupa embedding dari YouTube, serta lokasi. Kemudian pada struktur organisasi ini akan terbagi menjadi dua bagian seperti itu. Yang pertama ada bagan struktur organisasi, yang kedua adalah daftar civitas akademik yang dimana nanti pengunjung umum dapat mencari guru-guru atau mata pelajaran atau bahkan NIP dari guru tersebut. Kemudian pada layanan akan dibagi tiga sub halaman, yaitu ada layanan akademik, layanan publik, dan layanan PTK. Di mana semua card ini akan menuju ke halaman atau website lain seperti itu. Jadi contoh ada uh, penelitian tindakan kelas, kemudian ada layanan publik dan ada layanan akademik. Nah, contoh kalau layanan akademik ini akan menuju ke Sijina, kemudian kalau layanan publik ini contoh ke website resmi akan lari ke website Mandu Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian semua konten di dalam brand ini dapat diatur melalui akses admin. Nah, untuk mendapatkan akses atau masuk sebagai admin, teman-teman bisa masuk ke dalam memencet tombol masuk, kemudian masuk dan memasukkan username dan password yang akan diberikan oleh pengelola. Perlu diingat bahwa username dan password ini uh, tidak boleh lupa karena ini uh, hanya dapat diedit oleh pengelola seperti itu untuk keamanan. Nah, kemudian kita coba mungkin login. Nah, pada login ini ada beberapa konten atau fitur. Yang pertama ada dashboard admin yang berisi akses cepat seperti itu. Kemudian ada manajemen data yang dimana ada tiga subhalaman, yaitu pengaturan data siswa, pengaturan civitas data civitas akademik, dan pengaturan manajemen konten. Kemudian pada kesiswaan ada dua subhalaman. Yang pertama adalah absensi masuk sekolah, yang kedua adalah izin kesiswaan. Gitu. Kemudian kita akan mencoba untuk me- me- untuk memasukkan pengaturan manajemen konten terlebih dahulu. Nah, pada pengaturan konten manajemen di sini ada tiga jenis input yang bisa dimasukkan. Yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah embedding dari video, yang keempat adalah lokasi atau embedding lokasi seperti itu. Pada carousel utama, flyer kedua dan media center ini intinya isinya sama seperti itu, adalah input untuk gambar atau sebuah panji umum atau dalam bahasa Inggrisnya banner seperti itu yang bisa kita masukkan sebagai konten. Nih, kita contoh mungkin kalau panji umum kita masukkan, terus kemudian ada deskripsinya, kemudian kita bisa memilih menggunakan warna apa dan menggunakan tulisan berwarna apa seperti itu. Kemudian pada link CTA ini bisa menggunakan dua jenis link dan akan otomatis terparsing. Yang pertama adalah link untuk ke router page internal dari MAN 2. Formatnya itu tinggal slash depan, habis itu memasukkan page apa yang ingin dimasukkan. Kemudian yang format kedua adalah format website.
Contoh www.google.com kita coba. Nah, coba simpan, data simpan. Nah, seperti itu. Dan ini kita bisa edit seperti itu, edit untuk eh, aktif atau nonaktif, kemudian edit juga untuk eh, eh, isi kontennya apa, seperti mengubah gambar atau dan lain-lain. Nah, ini kita coba itu tadi untuk panji umum. Kalau untuk gambar, Anda teman-teman hanya butuh mengupload gambar yang diinginkan. Kemudian pada uh, inputan gambar, ini teman-teman bisa drag and drop seperti itu. Kemudian bisa di zoom juga. Kemudian terdapat juga mode untuk meresize gambar. Ada cover, content, stretch, dan seterusnya. Dan seperti panji umum, ini juga ada judul. Di sini bisa opsional, tapi nanti kalau misalkan ingin menambahkan judul, nanti akan muncul di bawah atau di atas. Kemudian juga ada CTA. Gitu. Nah, ini saya hanya memberi contoh saja seperti itu. Kemudian untuk YouTube kita coba menggunakan link link dummy. Coba. Nah, di sini adalah akan menambahkan konten baru, eh, yaitu konten video yang eh, terembed dari YouTube. Seperti itu. Dan lokasi juga sama seperti itu. Lokasi ini eh, nanti akan eh, secara umum cara embeddingnya itu sama seperti website-website pada umumnya. Nanti di Google ada pilihan untuk cara mengambil Google embed URL dari Google Maps dan nanti Anda hanya perlu memasukkan embeddingnya di sini. Oke, mungkin kita akan lihat hasilnya seperti itu di beranda. Nah, di sini di beranda kita lihat ini konten yang baru kita tambahkan seperti itu di flyer. Kemudian di sini juga ada uh, dashboard flyer yang utama seperti itu. Dan jika jika kita klik gitu, itu akan menuju ke link yang sudah kita set tadi atau link CTA-nya, click to action. Oke, jadi secara umum seperti itu aja sih. Nah, kemudian di sini video juga kita bisa geser-geser seperti itu. Jadi formatnya memang semua carousel gitu. Oke, kemudian kita coba fitur lain. Mungkin fitur yang lebih utama yaitu fitur pengaturan siswa atau pengaturan civitas. Oke, oke. Pada halaman pengaturan siswa atau pengaturan civitas, ini intinya logiknya sama saja gitu. Di mana kita bisa memasukkan data menggunakan beberapa format seperti itu. Yang pertama kita bisa menggunakan format form. Jadi kita memasukkan memasukkan datanya melalui form gitu, kemudian nama lengkap dan lain-lain seperti itu. Dan pada penambahan data siswa baru atau aktivitas, kolom yang wajib diisi itu hanya NISN, NIP, dan nama lengkap seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mungkin uh, uh, dengan beberapa kasus-kasus atau edge cases. Gitu. Nah, ini kita coba masukkan data siswa aktif satu seperti itu. Dan kita coba memasukkan import siswa melalui CSV atau XLSS. Nah, di sini terdapat uh, aturan format yang yang harus diisi atau yang harus ada di dalam CSV atau XLS untuk supaya bisa diparse menjadi data kolom atau data tabel. Nah, saya coba bukakan datanya. Oke, di sini saya sudah mempunyai beberapa data.
data contoh seperti itu. Nah, di sini mungkin secara umum, sebentar, ups, ini secara umum coba kita masukkan. Nah, ini kira-kira eh, bentuknya seperti ini kalau ingin mengimport di mana semua data memang benar-benar eh, lengkap seperti itu, terutama data-data yang atau kolom-kolom yang wajib. Dan setelah dimasukkan akan di loading. Nah, ini masuk seperti itu. Kemudian kita coba dengan data lain, basic, new. Nah, jadi contohnya lain lagi. Kemudian kita coba contoh, kita tambah lagi contoh. Nah, ini mungkin salah satu contoh saja eh, untuk data yang tidak valid gitu. Jadi di sini terdapat peringatan bahwa banyak baris yang dilewati. Di sini 100% dilewati karena semua data, nama lengkap dan inisialnya tidak tidak terdata, maksudnya terisi dengan benar, dan ini tidak akan bisa diimport. Nah, hal seperti ini hanya berlaku jika semua data tidak dapat input. Namun jika hanya beberapa data yang dapat diinput, dia akan uh, menginput data yang siap diimport. Sisanya akan dilewatkan seperti itu. Oke, contoh. Nah, kemudian di sini juga ada fitur untuk mengisi data parsial. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi ulang data yang telah sudah teman-teman isi gitu. Atau misalkan teman-teman mempunyai beberapa punya satu CSV tapi ternyata ada tambahan data, teman-teman tidak perlu menggunakan CSV yang terpisah. Teman-teman bisa mengimpor eh, data yang sama seperti itu, data yang sama, kemudian teman-teman bisa langsung dikirimkan saja, bukan kirimkan, maksudnya di-upload gitu. Nanti data-data yang kosong atau kolom-kolom yang kosong akan otomatis terisi. Nah, contoh, ini ada pelengkapan baris 2 ini berapa, sudah ada 7 field ditambahkan, DOB, tempat lahir, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, ini DOB sepertinya, oke. Oke, nah jadi seperti itu. Dan ini juga berlaku pada civitas akademik seperti itu. Nah, kita coba, mungkin kita karena saya sudah menjelaskan gitu secara umum karena logikanya sama juga ya. Jadi ini untuk civitas, teman-teman tinggal impor, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada semua data ini, pengaturan siswa dan pengaturan eh, dan manajemen konten, ini akan terdapat sistem paginasi. Jadi jika datanya sudah lebih dari 25 atau threshold yang tertentu, nanti akan otomatis terpaginasi seperti itu. Jadi nanti akan terpaginasi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya pada data siswa ini, teman-teman bisa mencari nama seperti itu, bisa mencari nama atau mencari dari NSN atau X. Oke, hanya bisa nama dan NSN. Nah, kemudian untuk siswa, ini terdapat pilihan eh, untuk mengedit dan untuk menghapus data siswa. Ini saya contohkan untuk menghapus, saya hapus gitu. Kemudian saya edit, coba kita edit, coba ini. Nah, ini nama lengkapnya coba kita ganti. Nah, dan akan teredit seperti itu. Kemudian pada data siswa ini juga terdapat fitur untuk uh, manajemen alumni seperti itu. Jadi misalkan terdapat siswa yang sudah lulus, gitu. Ini kita bisa mengklik tombol untuk menjadikan alumni seperti itu.
dan alumni-alumni yang sudah lulus itu eh, tidak bisa maksudnya hanya diletakkan sebagai data yang eh, tidak aktif seperti itu. Oke, kemudian eh, ini teman-teman juga bisa melakukan blocking gitu. Jadi misalkan mau me- menghapus atau menjadikan alumni beberapa siswa gitu. Ini teman-teman bisa mencet beberapa area atau beberapa checkbox gitu. Kemudian ini ada pilihan jadikan alumni atau hapus. Untuk saat ini kita coba tandai sebagai alumni. Gitu. Dan kita juga bisa mengaktifkan siswa kembali gitu. Jika misalkan dari admin itu ternyata salah pencet tombol seperti itu. Nah, jadi alumni itu untuk menandakan saja. Kemudian pada pengaturan aktivitas akademik, di sini kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian ada satu fitur tambahan, yaitu jabatan struktural, di mana di sini teman-teman bisa memilih jabatan struktural sesuai dari data yang diinginkan oleh admin atau sekolah. Contoh kita coba assign sebagai kepala madrasah, oke, terus kita coba assign lagi sebagai kepala tata usaha dan komite madrasah, kemudian pabrik. Oke, nah di sini jabatan struktural akan langsung me- eh, akan langsung mengupdate eh, halaman struktur organisasi seperti itu. Jadi di sini di struktur organisasi ini akan secara otomatis gitu mengesain siapa komite madrasah, siapa kepala madrasah berdasarkan data yang telah diinput. Nah ini contohnya daftar aktivitas akademik yang sudah kita input. Gitu. Jadi ada nama, NIP, nomor telepon, kemudian ada jabatan struktural dan ini ada jabatan fungsional. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke admin. Nah, kemudian pada admin kita sudah manajemen data, sepertinya sudah semua. Eh, Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan atau eh, menjelaskan kesiswaan gitu. Jadi di kesiswaan ini sebenarnya secara umum adalah eh, interface untuk manajemen si jinak seperti itu. Jadi pada kesiswaan ada dua bagian. Yang pertama ada absensi masuk sekolah dan ada izin kesiswaan yang dimana ini bisa difilter oleh tanggal seperti itu. Kemudian absensi masuk sekolah juga seperti hal yang sama seperti itu. Dan distribusi status harian, koreksi manual. Nah ini untuk koreksi, misalkan ada siswa yang uh, tidak sengaja melakukan tab 2 kali, itu kita bisa koreksi di sini untuk menghapus status dari siswa tersebut, apakah siswa tersebut memang sudah keluar apa belum seperti itu, atau mengedit jam seperti itu. Ini memang belum ada inputnya, mungkin nanti setelah ini saya akan uh, demo kan untuk si Jinak seperti itu dan sekalian manajemen absensinya. Oke, baik kembali lagi. Sekarang kita akan menuju atau uh, beralih ke aplikasi si Jinak, di mana si Jinak adalah sub aplikasi dari si Mandaya ini yang merupakan aplikasi uh, desktop seperti itu. Jadi di sini saya sudah terhubung dengan printer dari si uh, thermal printer dan Hikvision. Kemudian mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut untuk detail-detailnya. Oke, mungkin saya mulai saja. Jadi
pada aplikasi si Jinak ini nanti teman-teman bisa uh, mendownload installernya pada GitHub. Pada GitHub ini, kemudian kita buka di sini ada si Jinakuin, kemudian di sini nanti akan ada rilis. Nah, di sini rilisnya kebetulan masih beta. Teman-teman bisa mendownload mulai sini dan mengikuti bagaimana cara setupnya seperti itu. Ini saya coba saja untuk demo seperti ini akan di download, kemudian nanti akan ada installer. Nah, ini mungkin kita lanjut dulu pada si Jinak. Nah, dari si Jinak ini, jadi di sini ada beberapa step gitu yang harus dilakukan sebelum menggunakan si Jinak. Yang pertama, kita harus mempunyai akses ke server. Nanti link dari server ini akan disediakan. Kemudian juga ada Hikvision Reader-nya, seperti itu. Nah, untuk menyeting hal tersebut, teman-teman bisa melakukan ini melalui settings, di mana teman-teman mengklik settings ini, kemudian pastikan bahwa device desktop yang teman-teman gunakan menggunakan satu uh, router yang sama seperti itu. Nah, jadi di sini yang pertama terdapat koneksi atau setting koneksi untuk Hikvision Reader yang teman-teman bisa lakukan melalui dua cara, yaitu langsung mencari IP address-nya atau menggunakan MAC address, di mana teman-teman bisa hanya mengisi MAC address ini saya akan coba. Ini saya akan coba hapus IP address-nya. Coba kita deteksi ulang manual, kita cari MAC address-nya. Oke, oke, mohon maaf kita lanjutkan lagi. Kita coba deteksi ulang. Nah, di sini dari MAC address ini kita dapat menemukan IP address-nya seperti itu secara otomatis. Nanti akan langsung terisi, namun teman-teman harus tetap mengisi username dan password yang akan diberikan. Kemudian teman-teman bisa melakukan tes koneksi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah terkoneksi dengan device-nya. Kemudian untuk server URL, ini sama seperti Hikvision, tapi teman-teman tidak perlu uh, menggunakan router yang sama, hanya perlu memasukkan server URL, kemudian API key-nya yang akan diberikan nantinya uh, oleh uh, developernya. Sini tes koneksi sudah tertes, kemudian ada webhook 12, ini juga sama. Nah, ini kita bisa coba tes menggunakan nomor telepon saya mungkin. Oke, coba. Nah, pesan sudah terkirim. Oh, salah. 287 Oke, tadi ada titik 2. Oh, oke. Sudah masuk, baru masuk. Nah, di sini ada tes webhooknya. Kemudian di sini juga ada printer, mencari printer thermal. Nah, untuk mencari printer thermal yang benar, ini nanti teman-teman tinggal chat mencari printer. Nanti teman-teman pilih gitu menggunakan driver printer apa gitu. Dan untuk device kali ini kita menggunakan AN581. Oke, kemudian kita press print. Oke,
Mungkin teman-teman tidak bisa melihat, tapi ini sudah terprint. Oke, kemudian teman-teman bisa save settingnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah terkoneksi dengan semua, eh, si Jinak ini terbagi tiga bagian, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama dashboard, ini untuk interface settings dan recent event. Kemudian ada siswa, kemudian ada absensi seperti itu. Dimana di sini eh, di si Jinak ini teman-teman bisa memasukkan kartu secara manual atau mengganti kartu secara manual. Nah, untuk mensinkronisasi data data dari server, misalkan ada siswa yang ternyata eh, baru ditambahkan, teman-teman sebenarnya ini secara otomatis terloading gitu, karena menggunakan eh, koneksi yang eh, eh, koneksi yang keep alive seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman misalkan ingin lebih cepat seperti itu, bisa sinkronisasi. Kemudian di sini teman-teman ada beberapa pilihan untuk menginput kartu atau menginput RFID. Yang pertama teman-teman bisa import dari sini seperti yang tadi saya uh, cek kan, yang seperti yang saya tadi jelaskan, di mana teman-teman bisa mengisi kotak RFID seperti itu. Ini kita contoh. Oh, di manajemen siswa. Ini kita contoh, kita masukkan Ahmad Fauzi, nomor RFID-nya ini. Nah, nanti kita coba refresh. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa kartunya sudah ada, sudah terkoneksi, maksudnya sudah tersinkronisasi. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa mengimport kartu dari CSV seperti itu untuk yang selanjutnya teman-teman bisa pilih filenya. Kemudian di sini juga bisa mengganti kartu, menghapus kartu, atau mengesain kartu. Di mana mengesain kartu ini ada dua pilihan. Yang pertama pilihannya adalah melakukan tapping. Nanti saya akan coba untuk demokan. Ada juga melakukan input manual. Coba simpan Budi Santoso. Dan di sini jika kita input kartu baru, dia akan uh, dia akan uh, mengeluarkan status seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata gagal untuk si servernya, nanti akan ada tombol untuk mengirim data kartu yang baru itu untuk dikirim ke server. Nah, untuk kartu-kartu nomor RFID ini sebenarnya uh, kita bisa mengedit melalui banyak tempat gitu, dan nanti akan saling menyamakan gitu sesuai dengan urutan urutan ini urutan kapan menggantinya, bisa melalui website atau melalui aplikasi sistem. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan aset kartu. Ini saya akan cobakan. Oke, barusan saya tap kartu dan ini sudah ada gitu, sudah ada uh, nomor kartunya dan sudah terdapat uh, kartu RFID yang ada di kartu saya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah syncing ke device Hikvision-nya, di mana pada Hikvision terdapat data database-nya tersendiri. Jadi kita harus melakukan syncing ke Hikvision. Nah, di sini sudah cocok dengan LocalDB. Nah, selanjutnya adalah absensi. Pada absensi terdapat dua bagian. Yang pertama adalah uh, izin dan absensi. Untuk absensi, jadi mekanisme utamanya adalah yang pertama siswa harus men-tap kartunya ke device Hikvision-nya, kemudian pada Hikvision nanti ada dua pilihan, ada breakout dan break-in. Nah, untuk breakout itu akan jika dipencet itu nanti akan
otomatis melakukan absensi. Sedangkan pada break-in akan otomatis melakukan izin seperti itu. Jadi pada breakout jika di tab yang kedua kalinya itu nanti akan melakukan absensi keluar seperti itu. Dan selanjutnya absensi masuk dan keluar itu bisa diatur pada website nantinya. Oke, mungkin saya coba tapping dulu untuk saya uh, coba demokan absensi atau izin. Mungkin absensi terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah absensi, kemudian nanti datanya akan keluar di sini. Nah, di sini uh, akan di uh, push seperti itu ke uh, recent event. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ini pada halaman manajemen absensi. Nah, ini sudah keluar kebetulan, di mana teman-teman bisa melakukan edit. Di sini bisa melakukan edit hadir atau masuknya jam berapa, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah uh, untuk melakukan izin. Oke, saya akan coba tapping dulu sebentar. Nah, pada izin, pada tombol break in, nanti akan ada prompt kayak gini. Ada alasan izin keluar, perkiraan kembali, dan lain-lain. Coba alasan izinnya terserah. Gitu. Oke, coba kita masukkan alasan izin keluar, kemudian jam keluarnya misalkan 20.11. Gitu. Ini harus menggunakan format seperti ini, format 24 jam atau military time. Kemudian nanti akan izin, akan melakukan printing seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tidak bisa melihat tiketnya, tapi di sini nanti akan mengeluarkan dua tiket. Di sini ada pilihan untuk kopi kedua. Kemudian kita mungkin, nah di sini keluar gitu untuk apa namanya, untuk uh, data izinnya yang yang siswa masukkan, kemudian akan dikirim ke nomor orang tua seperti itu. Dan kebetulan ini Dewi Kartika saya assign dengan nomor saya seperti itu. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sudah ada recent update-nya seperti Dewi Kartika ternyata izin jam segitu. Kemudian di sini kesiswaan kita coba cek. Nah, intinya akan seperti itu. Oke, baik sepertinya sudah itu semua. Semoga membantu untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang menggunakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.